diam aja dong. Bantu Romi cepat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum mendapatkan perintah. Oh, jadi dalam keluarga Bramantio ini, segala sesuatu dilakukan atas dasar perintah. Iya. Keluarga macam apa ini? Hanya punya disiplin kaku. Aliza, setiap keluarga memiliki aturan dan sistem. Kamu jangan coba-coba mengatur kapal ini dengan kemudi kamu. Dan sekarang, aku sudah menjadi peraturan dan sistem itu sendiri. Apa kamu juga akan diam kalau melihat salah satu anggota dari keluarga ini tenggelam, hah? Diam semua! Bawa mereka ke kantor! Siap! Siap! Ayo, jalan! Jalan! Mami! Kok kamu masih di sini? Kan kamu lihat Romi dibawa polisi. Gimana sih kamu? Cepet urus anakku, cepet! Baik, Bu. Dari tadi saya menunggu perintah dari Ibu. Aduh, nggak usah urus dengar perintah sekarang. Pergi sekarang. Ya, Bos. Mau kemana kamu tadi? Ibu sangat cemas, Bos. Polisi menangkap Romi dan saya harus segera ke kantor polisi untuk membebaskannya. Mama itu kalau bisa nggak akan pernah ngelepasin anak bungsunya dari gendongannya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, Ted. Kamu tetap aja di sini. Romi itu kan bukan anak kecil lagi. Dia pasti bisa lah ngadepin polisi. Lagi pula, cuma malam ini aja kok. Baik, Bos. Bapak lihat sendiri kan, Pak? Dia yang mencoba membunuh saya, Pak. Kalau Bapak tidak datang tadi, mungkin saya sekarang sudah mati, Pak. Tapi bukan dia yang ingin saya laporkan, Pak. Melainkan istri saya sendiri. Karena dia telah berani-beraninya kabur pada saat ijab kabul, Pak. Dan orang ini yang telah membawa kabur istri saya, Pak. Jadi dua kemungkinan tuntutan saya, Pak. Yang pertama, saya ingin kembali dengan istri saya, atau Bapak tangkap dia. Atau tidak, Nurhaliza akan saya bunuh. Cukup omong kosong ini. Kalau kamu benar suaminya, mana buku nikahnya? Nggak ada kan? Saya adalah suami yang sah dari Nurhaliza, Pak. Dan ayah kandung Nurhaliza sendiri yang menjadi wali waktu ijab kabul kami. Pak, kalau dia tidak menculik Nurhaliza dari saya, Pak, detik ini juga saya sudah menjadi suami Nurhaliza, Pak. Karena saya adalah orang yang dijemput oleh keluarga Sultan Makmur, bukan dia, Pak. Dialah penculiknya, Pak. Nurhaliza tidak pernah mencintai kamu. Pak, asal Bapak tahu, saya datang ke rumah Bapak Indra Bramantio karena saya tahu, Pak, istri saya ada di sana. Dan saya berhak menjemput istri saya, Pak. Bapak tidak percaya. Bapak lihat siapa yang seharusnya menikah dengan Haliza hari ini, Pak. Bapak lihat sendiri, Pak. Pak, siapapun bisa membuat undangan seperti ini. Romi, secara adat semua orang tahu, Rom, kalau saya adalah pria yang berhak menikahinya, Pak. Karena saya mempelai yang dijemput, bukan dia, Pak. Pak, hukum harus ditegakkan, Pak. Nurhaliza adalah perempuan yang gak bermoral. Dia penipu, Pak. Dia telah mempermalukan keluarga saya, Pak. Bila perlu, tangkap semua keluarganya, Pak. Hei,
Jangan kalau kau ya. Kalau tidak, Apa? Kalau tidak apa dong? Hah? Kamu yang harus menjaga moral Nurhaliza. Karena dia Pak berani-berani memakai nama saya untuk pernikahan. Tapi di malam pernikahan dia malah tidur dengan orang lain, Pak. Perempuan macam apa itu, Pak? hajar. Bagi kamu, Nurhaliza itu hanya pelampiasan nafsu, Rom. Hah? Bagaimana ya, Pak? Biarkan saja mereka. Kenapa kamu marah, Rom? Hah? Kadang-kadang bisa nyaksin pernikahan kamu, Romi. Hah? Atau mereka akan kita tahan 1 malam. Tapi Pak, Udah, biarkan saja. Robi! Pak! Robi! Kemana sih? Pak! Pak! Apa? Dari tadi dipanggil. Papa nggak mau tahu ya apa yang sedang terjadi di rumah ini. Romi itu dibawa polisi, Pak. Mama seperti nggak kenal Papa saja. Dalam keadaan tidur sekalipun, Papa bisa tahu apapun yang terjadi di rumah ini. Jadi, kenapa harus berteriak-teriak? Hebat kalau begitu. Papa sudah tahu apa yang terjadi tapi masih enak-enakan duduk di sini. Ini yang Mama nggak bisa ngerti. Pandangan Papa pasti tidak kabur, tapi hati Papa yang membatu. Yang ditangkap itu Romi, Pak, anak kita. Romi memang anak emas Mama. Tapi dia kan juga adikku. Kalau sampai dia melakukan aib, jelas itu akan mencoreng wajah kita. Menculik istri orang dari pelaminan dan membawa ke rumah ini, itu tidak bisa diterima oleh moral manapun. Semua kalangan kita tahu, Nurhaliza itu istrinya Irfan. Tidak. Belum ada akad nikah antara Irfan dengan Nurhaliza. Justru yang telah melakukan akad nikah adalah Romi dengan Nurhaliza di hadapan ayah kandungnya. Sekarang Nurhaliza adalah mantuku. Mama yang menerima dia di rumah ini. Jadi kalau ada masalah yang salah, Mama lah orangnya. Laporkan Mama ke polisi. Mama yang adakan pesta ini. Jadi bukan adikmu yang salah, Romi. Mama. Mama sudah sering mimpi buruk, tapi tidak pernah seburuk malam ini. Seorang ayah dan saudara dari putraku enak-enakan duduk di rumah, sementara salah seorang keluarganya mendekam sendiri di sel polisi. Kenapa Indra Bramantyo tega melampiaskan permusuhannya dengan Sutan dengan mengorbankan anaknya sendiri? Aku sangat berharap Anda mau meletakkan satu tangan Anda di atas kepalaku. Jumlah orang yang berbahagia atas hubungan pernikahan yang kamu jalin. Saya sendiri tidak pernah bisa bahagia
melihat keluarga Sultan Makmur muncul di rumah saya. Malam hari ini adalah malam pengantinku. Malam di mana rembulan lebih penting daripada matahari. Rembulan lebih berharga daripada matahari. Di mana bunga-bunga memancarkan warnanya yang paling cantik. Di mana bunga-bunga menyebarkan wanginya yang paling suci. Saat-saat mempelai wanita dicumbu suaminya di ranjang pengantin. Tapi malam hari ini suamiku tidak ada di rumah. Wanita lain pasti akan sangat takut ditinggal sendirian. Tapi aku tidak. Karena aku tahu di rumah ini semua peduli kepada suamiku. Ada kakak yang sangat mencemaskan adiknya. Ada ayah yang sangat bertanggung jawab dan selalu meletakkan satu tangannya di atas kepala putranya. Malam hari ini, aku sangat berharap Anda mau meletakkan satu tangan Anda di atas kepala. Ciumlah tangan orang yang berbahagia atas hubungan pernikahan yang kamu jalin. Saya sendiri tidak pernah bisa bahagia melihat keluarga Sultan Makmur muncul di rumah saya. Baiklah, jika Anda tidak bahagia dengan itu. Tapi paling tidak, Anda boleh berbahagia. Karena sekarang, seorang kerabat Sultan Makmur tunduk di hadapan Bramantio. Sejak dulu, kelicikan keluarga Sultan Makmur sangat terkenal. Mustahil kalian lakukan sesuatu untuk keluarga Bramantio tanpa ada maksud jahat di belakangnya. Masihkah buruk sangka yang berlangsung 35 tahun dipelihara? Tanyakan sama paman kamu. Apa maksud dia mengirimkan kamu untuk jadi menantu saya? Bukankah membuat silaturahmi itu memanjangkan umur, menambah berkah? Aku dan Romi sangat berusaha untuk mewujudkan hubungan itu. Aku ingin mamaku Sultan Makmur menjalin persahabatan kembali dengan Papa. Jangan sebut saya Papa. Saya belum merasa kamu sebagai menantu saya. Pa, cobalah mengerti. Aku dan Romi lahir setelah kejadian itu sudah terjadi. Kalau situasinya lain, tentu tidak akan serumit ini.
Kami hanya ingin anak-anak kami nanti punya 2 orang kakek yang penuh kedamaian. Tidak usah mimpi, anak muda. Aku dan Romi yakin tidak ada permusuhan tanpa akhir. Dan inilah jalan perdamaiannya, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Robi. Terima kasih atas bantuan Bapak. Adik saya memang perlu sedikit dikasih pelajaran, biar tahu aturan. Tapi, Pak, saya tidak bisa menahan dia lebih lama lagi. Saya mendapat perintah untuk melepaskan dia malam ini juga. Ada jaminan dari 3 kantor pengacara. Dan setahu saya, mereka dikirim oleh ayah Anda sendiri. Pengacara. Ayah saya berusaha untuk membebaskan dia. Nggak apa-apa, Pak. Kita anggap aja hari ini tuh adalah hari ayah. Biar aja mereka merasa senang. Hah? Namanya juga seorang ayah, Pak. Pastilah dia akan berusaha yang terbaik buat anaknya. Bapak sudah menjalani apa yang menjadi wewenang Bapak, kan? Terima kasih, Pak, atas bantuan Bapak. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Pak Robi, Anda boleh pulang. Terima kasih, Pak. Apa-apaan nih, Pak? Jelas-jelas Bapak tahu dia yang bersalah, Pak. Dia telah menculik istri saya, kenapa Bapak bebaskan? Saya nggak terima ini, Pak. Harusnya kamu berterima kasih sama saya. Saya tidak membuat hidup kamu lebih susah dari ini. Saya bisa saja membuat kamu hidup di penjara seumur hidup kamu. Saya tahu. Robi sudah membeli kamu, kan? Omong kosong, Romi. Omong kosong. Kamu yang telah menculik istri saya dan kamu yang merusak malam pernikahan saya, Romi. Ini gak adil. Saya nggak terima, Pak. Saya nggak terima. Laporan yang kami terima, Anda masuk ke dalam rumah orang tanpa izin dan merusak suasana pesta. Anda yang harus ditahan. Saya peringatkan ya sama kamu. Jangan sekali-sekali mengganggu istri saya. Mengerti? Romi. Pak, dia nggak bisa pergi kayak gitu aja, Pak. Dia yang bersalah, Pak. Pak, dia yang menculik istri saya, Pak. Rom, lu lihat, Rom. Gua balaskan dia, Rom. Lu lihat, Romi. Pak, ini nggak bisa, Pak. Ini lanjut, Pak. Pak, nggak bisa bebas, Pak. Romi. Malam ini kembali akan lewat tanpa malam pengantin. Terus terang, batinku menangis. Pengantin yang tergolek di tempat tidur ini sebenarnya bukan hanya rindu belayan cinta Romi, tapi juga merindukan sebuah permusuhan kembali menjadi persahabatan.
Kami rela melakukan semua ini. Bahkan kawin lari. Bukan karena syahwat nafsu. Tapi karena ingin melanjut kembali keping-keping persahabatan dua keluarga yang retak selama 35 tahun ini. Dan tentu juga, aku ingin melakukan kewajibanku sebagai istri Romi. Saya akan tiap hari pulang ke rumah ini. Dan akan membuat kejutan demi kejutan untuk Mas Robi. Kejutan itu bukan seperti kamu berdiri di hadapanku sekarang kan, Rom? Yang membuat aku syok, Nurhaliza ada di rumah kita. Dia itu kan keponakan Sultan Makmur. Cukup, Mas! Ada apa, Rom? Ada yang kau bicarakan? Begitu banyak peristiwa yang terjadi di rumah ini, Mas. Dan sepertinya, itu melibatkan Mas Robi. Mas Robi asik berpesta sendirian di sini. Dan sepertinya, Mas Robi juga sengaja memisahkan persaudaraan kita. Tapi pesta yang Mas Robi ciptakan gak akan pernah tuntas, Mas. Karena selama saya masih hidup, kebahagiaan yang Mas Robi capai gak akan pernah terlaksana. Baru kali ini, Mas. Baru kali ini saya terjerat kasus dengan polisi. Saya gak tahu. Besok-besok apa yang akan terjadi dengan saya? Semua itu akibat kamu sendiri, kan? Saya? Semua itu tanggung jawab kamu, Ron. Kamu sudah mengambil satu keputusan yang salah. Ya, inilah akibatnya. Mengenai pesta. Aku akan buatkan kamu sebuah pesta yang megah. Kalau saja kamu mau kembali ke jalan yang benar. Bukan jalan yang benar, Mas. Tapi jalan yang Mas inginkan. Karena pada saat itulah, Mas Robi akan merayakan kebahagiaannya. Dan Mas Robi pasti akan melakukan apa saja untuk membawa saya ke jalan yang Mas inginkan. Iya kan? Percuma, Mas. Percuma. Itu akan sia-sia. Karena Romi tidak akan pernah mau seperti Mas Robi. Saya akan tiap hari pulang ke rumah ini. Dan akan membuat kejutan demi kejutan untuk Mas Robi. Kejutan itu bukan seperti kamu berdiri di hadapanku sekarang, kan, Rom? Yang membuat aku syok, Nurhaliza ada di rumah kita. Dia itu kan keponakan Sultan Makmur. Cukup, Mas! Jangan pernah menyebut lagi Nurhaliza sebagai keponakan Sultan Makmur. Dia adalah Nurhaliza Romi Bramantio. Dia telah menyandang nama Bramantio, Mas. Kalau Mas Robi tidak bisa menghormati istri saya, jangan harap saya juga bisa menghormati Mas Robi. Oke. Tidak apa-apa. Kalau kamu memang tidak bisa menghormatiku, no problem. Tapi yang terpenting, kamu harus menghormati permusuhan antara keluarga Bramantio dan keluarga Sultan Makmur. Itu yang harus kamu hormati. Sepenuhnya. Ini adalah permusuhan warisan yang harus kita kobarkan. Disinilah perbedaan kita, Mas. Pandangan kita berdua sangat berbeda. Saya yakin yang patut dihormati adalah persahabatan, bukan permusuhan. Cinta kasih yang seutuhnya, bukan kebencian yang penuh dendam. Dan karena perbedaan pandangan itulah,
saya tidak menuruti keluarga ini. Saya menikahi Nurhaliza. Kamu nggak sadar, Rom. Kamu sedang menikah dengan mimpi burukmu. Kamu mengambil istri orang lain. Itu yang akan membuat kamu menjadi terlunta-lunta selamanya. Mas, pada saat saya dan Nurhaliza memutuskan untuk menjalani hidup kami tahu bahwa jalan yang kami ambil tidak akan pernah mudah, Mas. Kesulitan demi kesulitan pasti akan kami alami. Terutama rintangan demi rintangan yang Mas ciptakan untuk kami. Tapi apapun resikonya, saya dan Nurhaliza tidak akan berhenti sebelum perdamaian itu tercapai. Kita lihat aja. Siapa yang paling benar di antara kita? Nurhaliza, Romi. Kalian itu ibarat duri di dalam daging. Tapi aku tidak akan biarkan yang namanya duri itu berlama-lama dan menusukku dari dalam. Kebakaran! Pak, kasih tahu satpam. Telepon pemadam kebakaran cepat. Aku akan coba padamkan apinya. Iya, iya. Hati-hati, sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.